Selain Ferdy Sambo, deretan 8 jenderal polisi yang terjerat kasus saat aktif bertugas. Pemirsa yang budiman, namun sebelum lanjut, alangkah mulianya, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalahin lonceng notifikasinya. Kalau sudah, kami ucapkan terima kasih. Instansi kepolisian saat ini sedang menjadi perbincangan hangat publik setelah kasus Ferdy Sambo menyeruak. Ferdy Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Penembakan terjadi di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo di Duren 3. Baradae atau Richard Eliezer sebagai eksekutor diperintah oleh Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J. Berikut daftar 8 jenderal polisi yang terjerat kasus pidana saat aktif berdinas. 1. Komjen Pol Susno Duaji, mantan Kabareskrim Polri. Komjen Pol Purn Susno Duaji, mantan Kabareskrim Polri tahun 2008 sampai tahun 2009. Komjen Pol Purn Susno Duaji pernah terjerat kasus korupsi. Hakim menilai Susno Duaji terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salma Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Atas perbuatannya tersebut, Susno divonis 3,5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Maret tahun 2012. Kasus penyelewengan dana pengamanan pemilihan kepala daerah Jawa Barat ini saat Susno menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Susno juga dihukum mengembalikan uang yang dikorup dalam pengamanan Polda Jawa Barat sebesar Rp4 miliar dan dicopot dari jabatannya sebagai Kabareskrim Polri. 2. Irjen Pol Joko Susilo, ex-Korlantas Polri. Irjen Pol Joko Susilo, mantan Kepala Korps Lalu Lintas, Kakorantas Polri. Irjen Pol Joko Susilo melakukan korupsi dalam pengadaan simulator SIM roda 2 dan 4 di Korps Lalu Lintas Polri tahun 2011. Dalam perkara tindak pidana korupsi ini merugikan negara sebesar Rp121 miliar dan majelis hakim menjatuhkan vonis berupa hukuman 10 tahun penjara. Setelah itu dilakukan peninjauan kembali, Mahkamah Agung menghukum pidana Joko Susilo selama 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Joko Susilo juga dianggap terbukti melakukan tindak pencucian uang dalam periode tahun 2003 sampai tahun 2010 dan tahun 2010 sampai tahun 2012. 3. Brigjen Pol Didik Purnomo, tersangka simulator SIM. Brigjen Pol Didik Purnomo, selain Irjen Pol Joko Susilo, kasus korupsi pengadaan simulator SIM roda 2 dan 4 pada Korlantas Polri tahun anggaran 2011 turut juga menyeret Brigjen Pol Didik Purnomo. Saat itu dirinya menjabat sebagai Wakil Kepala Korlantas dan dihukuman 5 tahun penjara serta denda Rp250 juta subsidiar 6 bulan kurungan pada tahun 2015. Karir yang dibangun oleh Brigjen Pol Didik Purnomo selama 32 tahun harus berakhir tragis. Dalam surat dakwaan, Didik disebutkan menerima uang sebesar Rp50 juta dari Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukoco Sastronegoro. 4. Irjen Pol Napoleon Bonaparte, mantan Kadif Hubinter. Irjen Pol Napoleon Bonaparte Istimewa. Irjen Pol Napoleon Bonaparte ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penghapusan Red Notice Joko Chandra saat dirinya menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional, Kadif Hubinter. Jenderal Bintang 2 itu telah divonis terkait kepengurusan Red Notice atau DPO, Daftar Pencarian Orang, di Interpol atas nama Joko Chandra atau Joko Sugiarto Chandra. Ia dinilai terbukti menerima uang sebesar $200.000 Singapura dan $370.00 Amerika Serikat dari Joko Chandra. Imbas kasus ini, Napoleon Bonaparte divonis 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsidiar 6 bulan kurang pada Maret tahun 2021. Napoleon Bonaparte juga ditetapkan tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kasman alias Muhammad Kece. Polisi menyebut Napoleon menganiaya Kece dengan cara memukul dan melumuri tubuh sang YouTuber tersebut dengan kotoran manusia atau tinja di rutan Bareskrim Polri. 5. Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karo Paminal. Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri. Brigjen Hendra Kurniawan masuk daftar jenderal yang terjerat kasus pidana saat aktif menjadi polisi. Brigjen Hendra Kurniawan terlibat dalam perintangan penyelidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dalam kasus kematian Brigadir J, ada banyak polisi yang terlibat untuk menutupi kasus tersebut.
Hendra Kurniawan bersama para anggotanya di Divisi Propam Polri terlibat dalam menutupi kasus pembunuhan Brigadir J dengan menghilangkan barang bukti berupa rekaman CCTV. Buntut kasus tersebut, hasil sidang Komisi Kode Etik Polri, KKEP, memutuskan untuk memecat atau memberhentikan Brigjen Hendra Kurniawan sebagai anggota Polri. Brigjen Hendra Kurniawan resmi di PTDH. Pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam sidang yang dipimpin oleh Wairmesum Polri Irjen Tornagogo Sihombing. 6. Irjen Pol Teddy Minahasa mantan Kapolda Sumatera Barat. Irjen Pol Teddy Minahasa Putra, SH. S. Ik. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa menjadi tersangka dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Dalam perkara ini, Teddy Minahasa Putra diduga memerintahkan AKBP Dodi Prawiranegara selaku Kapolres Bukit Tinggi saat itu untuk mengganti barang bukti dengan tawas sebanyak 5 kg. Jumlah itu selisih dari barang sitaan milik Polres Bukit Tinggi seberat 41,4 kg pada tanggal 14 Mei tahun 2022. Sidang masih berjalan hingga kini, yang turut memunculkan hubungan spesial Teddy Minahasa dengan sosok Mami Linda. Irjen Pol Teddy Minahasa didakwa melanggar pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. 7. Brigjen Pol Prasetyo Utomo mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Bareskrim. Brigjen Prasetyo Utomo. Brigjen Pol Prasetyo Utomo mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim masuk ke dalam daftar jenderal polisi yang terjerat kasus pidana. Prasetyo Utomo tersandung kasus pemalsuan surat jalan untuk kepentingan buronan kasus korupsi Joko Chandra atau Joko Sugiarto Chandra. Polri juga telah mencopot jabatan dari Prasetyo Utomo. Lalu, Mahkamah Agung memangkas hukuman Brigjen Pol. Mahkamah Agung memangkas hukuman Brigjen Pol Prasetyo Utomo menjadi 2,5 tahun. Sebelumnya pada tingkat pertama, Prasetyo divonis 3 tahun penjara karena terbukti terlibat dalam perkara terpidana Sesi Bank Bali, Joko Chandra. 8. Komjen Pol Suyitno Landung. Komjen Pol Suyitno Landung. Komjen Pol Suyitno Landung adalah Kepala Bareskrim Polri yang menjabat pada tahun-tahun 2004 sampai tahun 2005. Suyitno Landung menjadi tersangka suap dan korupsi pada akhir tahun 2005. Suyitno Landung yang aktif sebagai Pati Polri terjerat kasus korupsi karena menerima mobil Nissan X-Trail tipe ST atau standar senilai Rp247 juta dari konsultan bisnis terpidana korupsi BNI Rp1,7 triliun. Adrian Waworuntu. Adrian Waworuntu juga tersangka kasus pembobolan BNI. Suyitno kemudian resmi bebas dari penjara pada Juni tahun 2007.